Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Kadikina Sinareswari dengan NIM 25150911140. Saya dari kelas 2A Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi nilai UAS Agama Islam. Yang pertama yaitu adalah proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Yang bagian A, Al-Quran sebagai firman Allah yang terjaga autentisitasnya. Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak atau al-haq yang keasliannya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mengalami alterasi atau perubahan oleh manusia, Al-Quran memiliki sistem penjagaan yang kokoh melalui tradisi lisan seperti hafalan dan tabis, dan tulisan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bukti dalil penjagaan Al-Quran yaitu jaminan penjagaan langsung dari Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijrah ayat 9. Adapun tantangan meniru Al-Quran, bukti otentisitas. Allah menantang siapapun yang meragukan Al-Quran untuk membuat yang serupa. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mampu. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah saja. Semisal Al-Quran itu, ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Adapun bukti historis dan ilmiahnya. Yang pertama adalah bukti historis, yang dimana ada tradisi hafalan atau mutawir. Sejak diturunkan, Al-Quran dihafalkan oleh ribuan sahabat, berlanjut ke tabin, hingga jutaan hafiz di seluruh dunia saat ini. Jika ada satu huruf saja yang salah cetak atau salah ucap, jutaan penghafal di berbagai belahan dunia akan langsung mengetahuinya. Lalu, adapun bukti ilmiahnya, penemuan manuskrip kuno. Penemuan manuskrip Al-Quran Birmingham yang melalui uji penanggalan karbon atau radiokarbon dating menunjukkan bahwa teks tersebut berasal dari zaman Nabi Muhammad atau beberapa tahun setelah beliau wafat. Teksnya sama persis dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Yang nomor satu bagian B, refleksi perjalanan iman, dan 5 jenis hidayah. Sebagai seorang hamba yang terus berproses, perjalanan menetapkan iman bukanlah jalur yang instan, melainkan sebuah transformasi kesadaran yang melibatkan 5 jenis hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Hidayah yang pertama yaitu adalah hidayah al-wijad, insting atau naluri. Ini adalah hidayah yang paling dasar yang dibawa sejak lahir atau fitrah. Contohnya adalah kecenderungan bahwa sadar kita yang selalu mencari kekuatan yang lebih besar saat berada dalam kondisi terdesak atau bahaya. Yang kedua adalah hidayah al-hawas atau indra. Melalui mata dan telinga, kita mulai mengamati keindahan alam semesta. Pengalaman personal melihat keteraturan malam dan siang atau mendengar lantunan ayat suci yang menggetarkan hati menjadi pintu masuk awal bagi penguatan iman. Yang ketiga ada hidayah al atau akal. Indra memiliki batas, misal sendok terlihat bengkok di dalam air. Disinilah akal meluruskan. Ketika mulai merenungkan logika penciptaan alam semesta bahwa tidak mungkin keteraturan yang luar biasa ini terjadi secara kebetulan tanpa adanya pencipta. Iman kita naik ke level rasional. Yang keempat adalah hidayah adin atau agama. Akal manusia terbatas dan tidak bisa menjangkau hal gaib seperti akhirat dan cara beribadah yang benar. Maka, melalui Al-Quran dan petunjuk syariat, Allah memberikan peta jalan yang jelas, menemukan jawaban atas pertanyaan untuk apa saya hidup. Di dalam Al-Quran adalah momen puncak pemantapan iman secara teologis. Yang terakhir adalah hidayah at-taufik, atau bisa disebut mauna atau pertolongan khusus. Ini adalah hidayah tertinggi, di mana Allah menggerakkan hati kita untuk ringan melangkah dalam ketaatan. Mengetahui agama itu benar, hidayah adin sebelum tentu membuat seorang konsisten beribadah tanpa adanya taufik dari Allah. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan atau makhluk moral. Yang pertama, universalitas diutusnya Rasulullah dan urgensi Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Muslim atau bangsa Arab saja, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatal lil alamin, dan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, maupun bangsa.
Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua ada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Mengapa perlu diutus nabi terakhir? Manusia memerlukan satu titik acuan moral dan hukum yang bersifat universal, final, dan tidak berubah-ubah seiring zaman. Jika nabi terus berganti, syariat akan terus berubah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai katamun nabiin atau penutup para nabi. Allah menyempurnakan agama Islam agar selalu fleksibel namun kokoh. Tisoli likuli zaman wal makan hingga akhir zaman. Selanjutnya, yang bagian B, sifat kepribadian dan kisah berkesan. Yang pertama adalah 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik, jujur atau benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, ada amanah, terpercaya dalam mengemban tugas risalah. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan seluruh wahyu tanpa ada yang disembunyikan. Yang terakhir, fathonah, cerdas dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan umat. Yang kedua, ada kepribadian akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak beliau adalah cerminan hidup dari Al-Quran itu sendiri, kulukul Quran. Beliau adalah sosok yang lemah lembut namun tegas pada prinsip. Sangat menyayangi fakir miskin, menghormati hak-hak perempuan, jujur dalam berdagang, serta pemaaf bahkan kepada musuh yang menzoliminya. Lanjut yang ketiga yaitu kisah paling berkesan Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah. Kisah yang paling menyentuh hati adalah ketika beliau kembali ke Mekah sebagai pemenang dalam peristiwa Fatu Mekah. Setelah bertahun-tahun disiksa, diusir, dan diperangi oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad berada di posisi yang sangat mampu untuk membalas dendam. Namun, apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan penduduk Mekah dan berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Lanjut, soal yang ketiga yaitu belajar sepanjang hayat atau manusia makhluk belajar. Nomor satu bagian A, konsep manusia makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Namun, dibekali dengan modalitas belajar berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, belajar bukan sekedar kebutuhan duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang masanya dimulai sejak buayan hingga liang lahat atau long life education. Adapun tiga dasar dalil yang mendukung yaitu kewajiban menuntut ilmu atau hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Penjelasan kata wajib di sini menunjukkan bahwa proses belajar tidak mengenal batasan gender, usia, maupun status sosial. Yang kedua, modalitas belajar dari Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Penjelasannya, ayat ini menegaskan fitrah manusia sebagai makhluk pembelajar. Cara bersyukur atas panca indera dan akal adalah dengan menggunakannya untuk terus belajar. Yang terakhir, yang ketiga, derajat tinggi bagi pembelajar. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Penjelasannya, ayat ini memotivasi manusia untuk terus belajar sepanjang hayat demi meningkatkan kualitas iman dan kedudukan di sisi Allah. Baik, yang bagian B, penerapan menjadi muslim pembelajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alokasi waktu harian untuk membaca atau mengkaji. Menyediakan waktu minimal 30 menit sehari untuk membaca buku bermanfaat, baik tafsir Al-Quran, sains, maupun keahlian profesi. Yang kedua, mindset gelas kosong. Selalu menempatkan diri sebagai orang yang butuh ilmu saat berdiskusi dengan orang lain. Tidak bersikap sombong dan mau menerima koreksi jika ada kesalahan data atau argumen. Yang ketiga, mengamalkan dan mengajarkan share the knowledge. Ilmu yang didapat tidak dipendam sendiri, melainkan diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari dan diajarkan kepada orang lain, meski lewat diskusi ringan atau tulisan di media sosial. Selanjutnya, yang nomor 4, pembelajaran dan peneliti manusia makhluk peneliti. Bagian A, Islam dan sains atau Islamisasi sains.
Islamisasi sains bukanlah mencocok-cocokkan ayat Al-Quran secara paksa dengan penemuan ilmiah atau cocok logi, melainkan sebuah paradigma di mana ilmu pengetahuan dibangun di atas fondasi tauhid dan nilai-nilai aksiologis Islam, atau bisa disebut juga etika pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan bukan kerusakan. Contoh hubungan sains dan realita alam. Fenomena siklus air atau hidrologi. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21, Allah menjelaskan bagaimana dia menurunkan air dari langit, lalu menyalurkannya menjadi sumber-sumber air di dalam bumi. Sains modern memvalidasi ini melalui konsep evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi tanah. Fenomena dua laut yang tidak bercampur dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 dijelaskan adanya batas antara dua laut. Secara saintifik, fenomena ini ditemukan di Selat Gibraltar, di mana densitas massa jenis, kadar garam, dan suhu antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik berbeda, sehingga menciptakan halocline atau lapisan pembatas alami yang mencegah keduanya bercampur secara instan. Yang bagian B adalah refleksi surat Al-Alaq dan manusia, makhluk peneliti. Surat Al-Alaq ayat 1-5 diawali dengan perintah yang sangat monumental, Ikra atau bacalah. Refleksinya, perintah membaca di sini tidak memiliki objek spesifik. Maf'ul bih sengaja dihilangkan. Ini berarti Ikra tidak hanya berarti membaca teks tertulis, tetapi juga membaca, meneliti, dan mengobservasi alam semesta beserta fenomena sosial di dalamnya. Kaitannya dengan manusia sebagai makhluk peneliti sangat erat. Ayat ini menegaskan bahwa instrumen utama penelitian ilmiah adalah membaca data dengan menyebut nama Allah. Bismi Robika. Ini adalah guiding principle bagi ilmuwan muslim. Penelitian ilmiah harus didasari oleh kesadaran spiritual, sehingga semakin dalam riset laboratorium dilakukan, semakin tebal keimanan peneliti tersebut kepada Sang Pencipta. Soal yang nomor 5 adalah Muslim dan Islam, membangun peradaban atau makhluk budaya. Pertama, faktor pendukung kejayaan peradaban Islam, the Golden Age of Islam. Yang pertama, faktor pendukung kejayaan peradaban Islam, the Golden Age of Islam, pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Cordoba, Islam menguasai hampir 2/3 belahan dunia dan menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Faktor utamanya meliputi yang pertama, integritas teologis terhadap ilmu Al-Quran. Menempatkan ulama dan ilmuwan di posisi terhormat, dorongan agama membuat para penguasa dan rakyat memandang bahwa meneliti alam adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, gerakan penerjemah massal, the Translation Movement. Didirikannya Bayat Al-Hikmah, House of Wisdom di Baghdad sebagai pusat penerjemah karya-karya filsafat dan sains dari Yunani, Persia, India, dan Cina ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, sikap terbuka dan inklusif, pluralisme akademik. Kekhalifahan Islam tidak menutup diri dari bangsa non-Arab. Ilmuwan Kristen, Yahudi, dan Majusi bekerja bersama ilmuwan Muslim di bawah perlindungan negara untuk mengembangkan sains. Sistem sistem wakaf dan pendanaan negara para khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun memberikan penghargaan yang luar biasa kepada penulis dan peneliti. Ada masa di mana sebuah buku yang diterjemahkan atau ditulis akan dihargai dengan emas seberat buku tersebut. Yang bagian B, ada pun faktor penyebab melemah dan runtuhnya peradaban Islam. Terdapat dua faktor penyebabnya, yaitu kemunduran peradaban Islam tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui proses degradasi internal dan eksternal yang kompleks. Faktor pertama yaitu faktor internal atau degradasi moral dan perpecahan. Seperti gaya hidup mewah, para penguasa mulai terlena dengan kekayaan, mengabaikan keadilan, dan jauh dari nilai-nilai spiritualitas awal Islam. Lalu ada perang saudara dan disintegrasi politik. Perebutan kekuasaan memicu lahirnya dinasti-dinasti kecil yang saling serang sehingga melemahkan persatuan pusat. Lalu ada dikotomi ilmu, munculnya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Sains mulai dikesampingkan dari kurikulum pendidikan, menyebabkan matinya tradisi berpikir kritis dan riset empiris di dunia Islam. Yang kedua adalah faktor eksternal, invasi militer. Serangan bangsa Mongol 1258 Masehi, penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan,
Jutaan buku di Bait al-Hikmah dibuang ke sungai Tigris hingga airnya hitam oleh tinta. Ini adalah pukulan telak hilangnya pusat data sains Islam. Lalu ada Perang Salib dan Reconquista, jatuhnya pusat peradaban Islam di Spanyol, Cordoba, dan Granada ke tangan kerajaan Kristen yang menandai berakhirnya era transmisi ilmu ke Eropa Barat melalui jalur Andalusia. Ketika dunia Islam mengalami stagnasi, pemikiran dan konflik internal, bangsa Eropa mengambil alih tongkat estafet keilmuan melalui naskah-naskah Arab yang mereka terjemahkan untuk memulai era Renaissance dan fajar peradaban modern seperti yang kita lihat hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.